Kesan saya waktu kerja untuk beliau ya, di Pas Pampres, detail banget Mas. Detail, Pak? Detail banget. Ya sama kayak Pak Andika dong kalau gitu. Saya merasa sudah detail. saya merasa ya, begitu kerja untuk beliau, banyak pertanyaan beliau, itu yang rusak. Waduh, jangankan kalau saya sudah menduga pertanyaan itu masih mending. Menduga tapi belum dapat jawaban. Ini terpikir pun enggak. Tahu beliau tanya, sangat teknis. Jadi itu yang, waduh, ya saya jawab apa adanya juga. Waduh, mohon maaf Pak, belum saya pikirkan, tapi sekarang akan saya cari jawabannya. Jadi saya juga jujur aja lah, nggak yang kemudian, oh siapa sudah saya lakukan, padahal belum, nggak mau saya. Nggak apa-apa beliau berpikir saya, Andika nih bego, nggak apa-apa. Saya lebih baik begitu, karena iya Pak, saya belum terpikir, mohon maaf Pak, saya mohon maaf. Ya emang harus diganggu. Tidak ada pemimpin Indonesia yang berani mengatakan yang penting adalah pekerjaan untuk rakyat Indonesia. Pak Jokowi tidak berani mengatakan itu? Bukan, Pak Jokowi ini bukan orang yang suka teriak-teriak ya. Bukan bicara yang besar, kerjanya yang besar. Dia tidak perlu cerita kemana-mana. Tiba-tiba ada lapangan pekerjaan. Dia tidak perlu cerita apa-apa, tiba-tiba ada jalan, pabrik dan sebagainya. Pak Jokowi, cara berkomunikasi beliau itu tegas menurut saya pribadi. Dia hitam-hitam, putih-putih, salah-salah, benar-benar. Sehingga setiap kata demi katanya itu nggak ada ambigu. Menurut saya seperti itu. Meskipun di luar dari apa yang namanya, orang-orang banyak yang bilang kok ibaratnya intonasinya nggak bermain ya, kok datar. Makanya, menarik nih. Ya. Oke, tapi yang perlu kita pahamin emang yang namanya lingkup formal itu berbeda dengan semi formal dan informal. Biar lebih profesional ya. Wibawa, authority, semuanya bermain di sana. Oh, menarik. Jadi kalau dia terlalu seperti ekspresif, ceria itu malah tidak diharapkan untuk menimbulkan wibawa malah ya. Iya. Itu memang friendly tapi jadi tidak terlalu berwibawa gitu ya. Betul, bias nanti. Dalam hal kinerja Pak Jokowi, kita bicara tentang kinerja karena kami selalu mengukur ini dari sisi kinerja. Saya mengakui bahwa apa yang telah dilakukan Pak Jokowi setidaknya pada bidang pembangunan fisik, infrastruktur segala macam, kita harus memberikan pengakuan itu. Ya, luar biasa ya. Luar biasa. Pak, menurut saya 10 tahun pemerintahan Pak Jokowi itu menutupi barangkali puluhan tahun apa yang harusnya dilakukan oleh Pak Harto malah. Pak Harto malah gitu kan. Kita berikan pengakuan itu. Ingat loh ya, Pak Prabowo bermimpi menjadi presiden sejak tahun 2004 ketika beliau memutuskan mengikuti konvensi Partai Golkar. Berkali-kali dia coba peruntungannya sebagai presiden dan baru terwujud setelah dibantu Pak Jokowi. Jadi banyak orang mengatakan Pak Prabowo itu figur yang tidak bisa melupakan hutang budi. Jadi dugaan saya, saya kira Pak Jokowi di masa pemerintahan Pak Prabowo tidak akan sampai terjatuh misalnya ya, kalau ada usaha untuk mengkasuskan Pak Jokowi, sepertinya Pak Prabowo akan atau proteksi politik ya, ini mungkin bahasa akan diberikan. Meskipun hubungannya tidak akan mesra terus gitu kan. Pasti ada hit and run gitu kan. Tetapi untuk sampai pada posisi Pak Prabowo mencabut proteksi politik ke Pak Jokowi, saya sama sekali tidak. Yang paling ngerti rakyat kecil itu namanya Jokowi gitu. Nah, saya ingatkan ya, bagaimana momentum di mana Pak Jokowi itu betul-betul dia berani berbeda dengan banyak orang gara-gara dia punya perspektif yang sangat kuat mengenai kalangan menengah ke bawah, yaitu di era Covid. Oh, ini buka tutup ini PSBB. Iya, PSBB ya. 70-80% lockdown nggak lockdown ini? Iya, 70-80% kabinet bilang, Pak lockdown Pak. Seluruh dunia lockdown. WHO rekomendasinya lockdown. Pak Jokowi jangan. Masyarakat kita banyak yang hari ini kerja, hari ini dia makan. Kalau PNS hari ini gak kerja 1 bulan, dia pasti bisa makan. Ya kan? Iya, tetapi buat masyarakat yang hari ini kerja, hari ini makan, atau hari ini kerja buat makan besok, kalau di lockdown mereka mati. Dan keuangan negara nggak punya kemampuan untuk kasih makan serentak itu gitu. Nah, Pak Jokowi ini memahami kalangan masyarakat menengah ke bawah. Dan saya ingatkan lagi, karena saya selalu ngomong kan, kita selalu dalam konteks edukasi politik ya, bagi semua kalangan. Struktur masyarakat itu seperti piramida. Menengah ke bawah itu paling besar, jauh lebih besar dibandingkan dengan yang lain.
Ya, SMP, SD jauh lebih besar pada sarjana. Ya. Pendidikan, pendapatan yang rendah jauh lebih sedikit daripada pendapatan yang Ya. atas gitu. Nah, kalau kau pakai kacamata kalangan menengah ke atas untuk menilai kalangan menengah ke bawah, ya, maka kau salah besar. Menteri, kalau yang breakwater di PU atau di Menhub? Kalau breakwater bisa PU, Pak. Oke, kapan bisa dikerjakan di Lamongan? Oke, Pak. Kami Enggak, berapa bulan lagi kira-kira bisa kerjain lapangan? habis lebaran kami ke lapangan, Pak. Nah, harus perkiraan dikerja habis lebaran ke lapangan, terus dikerjain kira-kira kapan? Perkiraan? Ya, kalau mungkin kita tenderkan, Pak. Tenderkan kan nanti Juni, 4 bulan, Juli, Agustus, Pak. Agustus, oke ya. Iya. Iya, Pon. Di Lamongan ya? Agustus ya? Oke, lokasinya nanti biar Pak Bupati. Kasih. Ya, Pak. Agustus yang breakwater. Pon. Pon ya? Breakwaternya Agustus, terus yang pendangkalan 2 bulan. Dulu kalau saya lihat pimpinan Polri kalau pidato di depan presiden tangannya gini loh, gemeter loh. Saya lihat sendiri itu dan ada di TV. Itu tuh kok gemeter tuh Pak itu gitu. Gitu. Karena pada waktu sedang ada kasus dan Pak Jokowi marah lalu dikumpulkan suruh laporan. Nih tangannya ini. Ketak gemeter. Jadi bagus Pak Jokowi itu ditakuti di situ. Kasus Sambo. Kalau Pak Jokowi motong enggak jadi. Tapi saya komunikasi terus ke istana bahwa Sambo ini harus dibuka. Saya didorong kasus pencucian uang. Saya di backing oleh Pak Jokowi. Buka Pak Mahfud kalau begitu. Kasus undang-undang perampasan aset, semangat. Berarti Pak Jokowi. Pak Jokowi banyak baiknya dong, Pak. Iya, betul. Di situ. Jadi kalau Bapak bicara Pak Jokowi bagus-bagus, penyelesaian soal HAM juga jalan. Ya, itu teman-teman, lihat sendiri bagaimana pernyataan-pernyataan daripada video yang sudah kita simak, mulai dari Prof. Mahfud, Kodari, lalu tadi ada pengakuan bagaimana Pak Jokowi itu tengah malam juga bisa nelpon menteri, bisa nelpon kasat ya teman-teman. Dan Pak Jokowi itu tadi teman-teman lihat ketika ngobrol dengan Pak Basuki, Menteri PUPR, tanya kapan bisa dikerjakan. Ya langsung ditanya di bulan apa. Oh habis Lebaran bulan Agustus Pak. Jadi ketika dia turun ke bawah, dia menampung aspirasi dari masyarakat, langsung diteruskan kepada menteri jajarannya itu. Jadi kalau belusukan itu tidak sia-sia. Semakin banyak belusukan, semakin banyak menyerap keluhan daripada masyarakat. Kalau udah presiden yang perintah, pasti proyeknya jalan. Tetapi kalau yang merintah mungkin setingkat menteri, mungkin nanti akan bentrok dengan kepala daerah. Ada hambatan-hambatan, itulah gunanya Pak Jokowi berada di tengah masyarakat ya teman-teman, untuk mendorong ya, untuk untuk mendorong, mengorkestrasi lah istilahnya teman-teman, seluruh jajaran, seluruh peraturan, seluruh kepentingan agar tuh harmonis dan apa aspirasi daripada rakyatnya itu bisa terlaksana ya, bukan wacana doang. Nah, jadi saya sangat memahami kenapa banyak di era Pak Jokowi ini program jalan ya, karena Pak Jokowinya turun langsung, mengecek langsung teman-teman. Jadi bukan sekedar laporan-laporan di atas kertas yang kita tahulah kalau laporan-laporan di atas kertas ini menyenangkan atasannya saja ya teman-teman. Tapi Pak Jokowi sampai harga-harga kebutuhan pokok pun dicek sama beliau ya teman-teman. Ya seperti kata Jenderal Andika tadi, kerjanya sangat detail ya teman-teman ya. Jadi kalau mau bohong jajaran di bawahnya, dia cek langsung ya teman-teman. Nah ini membuat orang di bawahnya itu kerja benar. Kalau nanti nggak benar pasti ketahuan. Nah ini kan manfaat daripada pemimpin yang suka kerja langsung ke bawah itu ya, membuat dia pun dihargai, ditakuti kalau kata Prof. Mahfud tadi ya. Kalau bayangin pemimpin nggak tahu apa-apa, diketawain di belakang sama bawahan yang nggak ada wibawa jadinya. Tapi kalau dia tahu semua, gemeter tuh bawahan-bawahannya teman-teman. Jadi tahulah semua kondisi lapangan, nggak berani bohong dan ngasal ya teman-teman ya. Ya menarik ya, kalau menurut teman-teman bagaimana, coba tambahkan di kolom komentar.
Itu saja video kali ini. Terima kasih yang sudah menyimak sampai selesai. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.